physical distancing saya untuk hari ini menghadirkan Lurah Daya Ibu Nur Alam, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hebat di Kelurahan Daya ini, pemirsa, karena ada tim khusus Jaling. Iya. Tim khusus jaga lingkungan yang beliau bentuk. Ini sudah berapa lama Ibu Lurah terbentuknya? Iya, jadi tim sus jaga lingkungan Daya ini saya bentuk dari tanggal 28 September 2019. Iya, kenapa saya bentuk? Iya. Karena saya sangat terinspirasi dan sangat miris sebetulnya dengan adanya anak-anak kita yang mengisap lem. Ini dia itu. nih. Mengisap lem itu di kawasan Patung Ayam, kemudian di Terminal Regional Daya. Sebetulnya awalnya pembentukan tim sus itu di situ. Tetapi seiring waktu berjalan, ternyata banyak hal-hal yang kami temukan. Ya, contohnya banyaknya wanita PSK di sekitar Terminal Daya juga. Yang bersembunyi di yang bersembunyi di rumput-rumput situ. Betul. Karena gelap juga itu. Iya, karena gelap di situ memang. Jadi sehingga tim sus ini berkembang lagi tugasnya ke situ. Jadi semua PSK yang kami dapatkan di situ kami bawa untuk dibina di Jalan Den Ramang. Ya, di sana ada pembinaan wanita. Iya, betul. Matiro Deceng namanya. Matiro Deceng ya. Kemudian seiring waktu berjalan lagi karena kita dihadapi dengan pandemi corona, sehingga tim sus ini bekerja lebih luas lagi, ya, melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita masuk lorong keluar lorong memberikan edukasi. Kemudian setiap malam minggu kita melakukan patroli, ya, baik itu di panti pijat, kemudian kafe-kafe, dan khususnya di pasar-pasar Daya, Daya maupun pasar darurat gitu. Jadi itu menjadi penambahan tugas dari tim khusus jaga lingkungan ini ya. Iya, betul. Jumlahnya semua berapa orang Ibu Lurah? Semuanya jumlahnya 15 orang. Ya, terdiri dari Babinsa, kemudian Bimas, kemudian ketua RT, dan ada ketua Karang Taruna. Iya. Semuanya laki-laki, Ibu Lurah aja nih yang perempuan nih. Saya aja yang cantik sendiri. Tapi koordinasinya seperti apa tuh Bu kalau misalnya tim jaga khusus lingkungan ini untuk masa pandemi ini? Iya, koordinasinya memang kami ada grup. Ada grup. Jadi tiap malam kami posko di kantor Kelurahan Daya. Kemudian setiap malam Sabtu dan malam Minggu itu khusus patroli. Khusus patroli, baik itu memburu adik-adik kita yang mengisap lem, kemudian wanita penjajah seks di sana, pemersir, kemudian edukasi pandemi COVID-19. Baik. Nah, kalau untuk edukasi protokol kesehatan seperti apa kesadaran warga masyarakat Dayak sendiri untuk bisa mematuhi pakai masker maupun juga mencuci tangan, baik itu untuk yang berada untuk tempat-tempat usaha juga yang berada dalam wilayah Kelurahan Daya, Ibu. Iya. Jadi untuk kesadaran masyarakat terkait pemakaian masker, alhamdulillah itu sudah 99%. Meningkat. Ya, karena itu edukasi kita. Adapun yang tidak memakai masker itu, terkadang mereka lupa sebetulnya Bang Erik. Ya, terkadang dia keluar lupa bawa masker. Nah, inilah yang kami edukasi lagi. Nah, kemarin 2 hari kita edukasi di Pasar Daya, alhamdulillah 99,9%. Kan kemarin Bung Erik hadir kan? Benar. Nah, itulah keadaan dari warga kita khususnya. Nah, baik. Tantangan sendiri yang biasanya Ibu dapat dari masyarakat begitu untuk mengedukasi tentang bahaya virus COVID ini seperti apa, Bu? Tantangannya memang ada, pasti setiap segala sesuatu pasti ada tantangannya. Ya, karena masih ada juga memang orang-orang yang belum sadar. Ya. Biasanya kita kasih edukasi, Pak, pakai masker, Pak. Dia malah ketawa gitu kan? Ketawa juga. Ada yang ketawa gitu. Ya, tetapi kan kembali lagi ke karakter mereka seperti itu. Yang penting kita sebagai pemerintah nggak bosan-bosannya memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, baik Bu, untuk pelayanan yang masyarakat akses selama masa pandemi di Kelurahan Daya ini apa yang paling banyak gitu, Bu? Untuk pelayanan selama pandemi ini paling banyak sih surat keterangan domisili Pak Eri. Karena sekarang kan anak-anak udah mau sekolah. Mereka semua ada sistem zona. Sehingga mereka harus dilengkapi permintaan dari sekolah itu surat keterangan domisili. Kemudian yang kedua surat keterangan bepergian. Ya, mereka yang mau keluar kota. Mereka harus dilengkapi dengan surat keterangan bepergian. Itu. Kemudian yang terakhir surat keterangan bekerja. Karena Perwali nomor 36 menekankan bahwa orang yang keluar masuk Kota Makassar harus melengkapi dirinya dengan itu. Betul. Wah, enak banget ngobrol saya Bu Lurah begitu ya.
benar-benar mengetahui seperti apa alur-alur layanan pemerintahan yang harus beliau jalankan dalam masa pandemi ini. Ibu, berapa staf yang kita tugaskan untuk work from home? Kalau di sini kan stafnya ada 10, Ada 10. merek, iya ada 10. Jadi setiap hari itu stafnya 2 ditambah kepala seksi 1, tambah dengan saya 1 gitu. Selanjutnya? Tetapi ketika ada kegiatan yang urgen, kami pasti telepon, sehingga mereka bisa hadir. Oh gitu ya. Jadi itu sisanya mungkin 50 ke atas Bu ya, Iya. yang mendapatkan kebijakan work from home. Betul. Ya. Nah baik, Ibu Lurah, ini pemerintahan kita dalam masa pandemi COVID ini kan juga mengalami penurunan PAD. Nah, seperti apa begitu untuk bisa tetap menghimbau masyarakat tentunya untuk membayar PBB mereka gitu. Nah, ini yang jadi kendala sebetulnya juga terkait dengan pendapatan asli daerah. Betul. Nah, utamanya masalah pajak, kemudian retribusi sampah, semua mengalami penurunan. Iya, karena kenapa? Usaha-usaha mereka kan kebanyakan yang tutup gitu. Jadi sehingga untuk membayar yang kedua itu agak terkendala. Ya, kemudian ada juga khusus kayak seperti hotel. Nah, kalau kemarin itu 100%, untuk selama pandemi corona ini mereka ingin menurunkan 50% dengan membuat surat pernyataan. Karena kita nggak bisa memaksa Bung Erik. Betul. Dan itu cukup diterima oleh selaku pemerintah Kelurahan Dayak begitu. Iya. Bu, kalau dari segi data sendiri berapa sih jumlah pengusaha besar kita di Kelurahan Dayak ini? Berapa jumlah hotel dan juga restoran-restoran besar begitu yang ada begitu? Ya. Kalau untuk usaha di kawasan Kima saja ada 200 Bung Erik. Wow, 200 ya. Iya, Ya, di itu semua kawasan wilayah-wilayah itu masuk semua wilayah Dayak. Ada 200-an. Nah, kemudian hotel hanya ada 2, Hotel Dayak sama Hotel Arbor. Kemudian Wisma juga ada, Wisma Dirgantara di Auri, kemudian Wisma Zaira ada. Kemudian restoran belum terlalu banyak sih kalau di Dayak Bung Erik. Betul ya. Hanya rumah makan biasa aja lah. Iya. Dan kalau bicara tentang partisipasi mereka dalam membantu masyarakat di masa pandemi ini cukup bagus ya? Iya, cukup bagus. Cukup bagus ya? Iya. Oke. Termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kima. Alhamdulillah selama pandemi corona, mereka memberikan bantuan untuk masyarakat yang ada di Dayak. Alhamdulillah. Itu karena komunikasi lurahnya yang cukup bagus betul gitu lah. ya. Baik, Ibu, kedua dari terakhir apa yang Ibu ingin juga sampaikan untuk seluruh warga masyarakat terkait dengan protokol kesehatan yang terus digaungkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengeluarkan Makassar dari zona merah ini, Bu? Iya. Jadi pesan saya untuk masyarakat Kota Makassar, khususnya lagi untuk masyarakat Kelurahan Dayak, ya harus betul-betul memperhatikan terkait penanganan virus corona. Ya, memperhatikan kita pakai masker saat kita keluar rumah, kemudian rajin-rajin kita cuci tangan, dan yang terakhir itu jaga jarak. Ya, jaga jarak. Utamanya pada saat kita ke pasar, Bung Erik. Harus menjaga jarak. Kita carilah jalan yang betul-betul tidak terlalu banyak kerumunan orang, gitu. Pokoknya hal-hal yang seperti itu. Oke. Yang terakhir untuk tim jaga lingkungan. Nah, apa yang menjadi harapan maupun juga pesan-pesan dari Ibu Lurah untuk mungkin tim ini tetap solid begitu, 24 hours menjaga lingkungan Kelurahan Dayak? Tentunya nomor 1 kekompakan yang harus dijaga. Karena kalau kita tidak kompak, semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Dan hal itu yang harus saya lakukan. Bagaimana bisa mereka kompak? Ya tiap malam mereka harus ngumpul di sini. Kemudian ketika ada sesuatu yang permasalahan, kita harus bahas bersama. Gitu. Pokoknya kekompakan, persatuan serta kasih sayang yang harus kita jaga. Oke, baik. Menarik sekali, itulah pesan dari sosok Lurah Dayak, Ibu Nur Alam, sarjana ekonomi yang sudah saya infokan untuk Talk Physical Distancing. Ibu Lurah sukses, sehat selalu. Kita salut dengan kerja-kerja profesional Ibu sebagai Lurah untuk bisa mengeluarkan Makassar ini, membebaskan Makassar dari virus COVID-19. Terima kasih Ibu Lurah atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.